Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ramasyauqi. Saya dari kelompok 19 penelitian operasional 2 dengan NIM akhir 020 dari SAFE 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal modul tugas mingguan modul 4 dan modul 5. Di sini yang pertama ada tentukan lintasan yang optimal dari kota A ke L untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Di sini ada gambar dari kota A ke kota L dengan melewati berbagai kota dari B hingga IJK. Kalau ini nomor 1 akan diselesaikan menggunakan software Excel. Di sini Excel-nya udah saya lampirkan screenshotan soalnya supaya memudahkan. Jadi di sini ada eh, kota L. Jadi di sini adalah eh, di sini kita tulisnya mundur. Jadi bukan dari A ke L, tetapi dari L ke A. Sehingga di sini ada kota L ke kota IJK yang di bagian sini. Jadi di sini ditulis aja jaraknya eh, dari kota L ke I itu adalah 7. Di sini LJ itu ada 8. Lalu di sini ada 11. Dari K ke L adalah 11. Lalu di sini selanjutnya dari eh, jadi ini adalah bagian yang stage kedua. Jadi ini adalah pertama, jadi kayak ini adalah kedua, ini adalah kayak ketiganya. Sehingga di sini ditulis FGH. Dan ini adalah kota sebelumnya, yang 3 sebelumnya adalah IJK. Dan selanjutnya di sini ditulis dulu IKF itu adalah 12, lalu ditambahkan dengan yang eh, jarak sebelumnya yang hasil dari jarak hasil dari sebelumnya itu ada 7. Sini 19. Sini G ke I itu ada 5. H ke I itu ada tidak ada sehingga kita tulis eh, strip. F ke J itu ada 9 ditambah dengan yang 8 karena di sini adalah GK ke J sehingga di sini adalah kota J-nya. Dan ini juga sama, G ke J itu ada 7 sehingga ditambahkan lagi dengan 8. Di sini ada H ke J itu 10 ditambahkan dengan 8. Lalu sehingga di sini ada F ke K. F ke K itu adalah nggak ada sehingga strip. Di sini juga G ke K itu strip. Lalu di sini ada H ke K itu adalah 8 ditambah dengan ini adalah H ke K sehingga di sini memakai kota yang K dari kota sebelumnya. Di sini adalah minimum. Lalu untuk F3 itu adalah minimum dari eh, baris yang ada di sampingnya. Kita drag aja. Karena di sini adalah minimumnya 17 adalah kota J sehingga di sini ditulis kota J. Lalu di sini ada 12 itu adalah kota I karena di sini minimumnya ada di kota I. Lalu kota J di sini ada 18 itu minimumnya sehingga ditulis saja di sini kota J. Di sini adalah eh, kota tujuannya FGH dan ini adalah kota yang sebelumnya. Lalu di sini untuk stage 2 caranya hampir sama kayak yang sebelumnya. Di sini BKF. Kenapa di sini BCDE? Karena ini ada di stage selanjutnya gitu. Karena kita kan mundur sehingga di sini ada 4 kota asal BCDE dan sebelumnya ada 3 kota FGH. Di sini ditulis jarak B ke F itu ada 4 ditambah dengan
Kalau di sini ada 4 ditambah dengan, kan ini adalah kota F untuk kota sebelumnya, jadi kita pakai yang 17, ditambah 17, untuk bawahnya juga gitu, karena kita F, kita cek ke F itu ada 10, berarti ditambah dengan 17 juga. Lalu karena D ke F itu tidak ada, kita stripnya. Lalu untuk E ke F juga nggak ada, hingga kita strip aja. Nah, lalu untuk selanjutnya, B ke B ke G itu, B ke G itu ada 8, 8 ditambah dengan, karena ini adalah kota G sehingga kita pakai yang 12. Lalu begitu pun dengan yang di bawahnya. Di sini ada C ke G itu adalah 3, kita pakai yang 12 juga. Sebawahnya juga D ke G itu tidak ada, kita strip. Lalu E ke G itu juga 6, sehingga kita 6 ditambah dengan 12, sehingga di sini adalah 18. Lalu di sini ada B ke H. B ke H itu adalah 11, sehingga ditambah dengan, karena ini adalah kota H. Jadi kita pakai yang sebelumnya adalah 18, yang minimumnya. Lalu di sini ada eh, C ke H itu karena tidak ada, kita stripin. Lalu di sini ada D ke H itu adalah 9, lalu ditambah 9 ditambah dengan H adalah 18, itu 18. Lalu selanjutnya itu adalah E ke H, E ke H adalah 12 ditambah dengan 18 juga. Sehingga di sini ada 30. Di sini juga sama, kita pakai yang minimumnya dari kota-kota yang sebelumnya ini. Lalu kita drag aja. Nah, karena di sini adalah minimumnya di kota G, berarti di sini adalah tulisnya 20. Di sini ada minimumnya di kota G juga, kita ada 15, kita tulis G. Di sini ada kota H, dan di sini adalah kota G untuk minimumnya 18 juga. Lalu selanjutnya untuk stage 1 itu sama, dari A ke B itu adalah 7, lalu ditambah dengan 20 yang ini, karena di sini adalah kota B. Untuk A ke C itu ada 6, sehingga ditambah dengan 15 karena dia adalah kota C. Lalu selanjutnya juga sama, kota D itu adalah A ke D itu 5 ditambah dengan di sini ada 27. Selanjutnya juga sama, E itu adalah 9 karena jaraknya sini A itu ke A itu ada 9, sehingga ditambah dengan 18. Lalu sehingga di sini F1-nya adalah juga nilai minimum dari antara keempat nilai kota ini. Sehingga di sini adalah 21 di kota C. Jadi di sini tulis adalah kota C karena minimumnya ada di kota, dari kota A ke kota C. Ini mundur lagi, jadi tadi yang pertama L ke A, sekarang A ke L. Lalu selanjutnya ini untuk keputusan solusi optimalnya. Di sini adalah karena dari ketahuan di sini ada satunya ada kota C, berarti kita tulis aja di sini kota C, kota C, sehingga untuk yang X2-nya itu cari yang minimal dari solusi optimum yang ini, itu ada yang kota G, yang paling minimal di kota G. Itu adalah di kota C-nya. Nah, terus di sini ada X3-nya, itu ada di eh stage yang 3, di situ yang paling minimal adalah 12 di kota G-nya. Maaf, di sini harusnya kota G karena di sini kota C udah di sini. Karena dari kota A ke kota C itu Pak solusi paling, keputusan paling optimalnya itu adalah melalui kota C. Oh, di sini ada kota G. Oh, di sini adalah kota G. Saya salah lihat. Ya, lalu di sini yang solusi optimumnya itu adalah di kota mana? Di kota
I. Untuk seksianya adalah kota I dengan nilai 12. Kita diisi di sini adalah kota I. Lalu selanjutnya di sini adalah eh, kota L. Ini adalah yang paling minimum. Lalu di sini distribusi biayanya adalah pertambahan penjumlahan dari kota A ke kota C adalah 6 ditambah dengan selanjutnya adalah C ke G adalah 3 terus ditambah dengan G ke I itu adalah 2 G ke I adalah 5 lalu ditambah dengan I ke L itu adalah 7. Lalu selanjutnya ada kan A ke C itu adalah 6 lalu C ke G. C ke G adalah 3 lalu ditambah lagi dari G ke I itu adalah C ke G ke 3, G ke I adalah 5, kita tulis di sini 5. Lalu selanjutnya dari G ke I adalah 5, I ke L itu adalah 7. Kita jumlahin aja di sini 7. Sehingga dihasilkan distribusi biaya paling optimalnya keputusannya adalah 7. Sehingga kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa solusi paling optimal didapatkan adalah sebesar 21 dari lintasan A ke kota L untuk meminimalkan biaya. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi POM QM. Dari soal nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan A proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun, B proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dengan dari penggunaan kedua mesin. Di sini menggunakan Pomkian dulu untuk perbandingannya. Di sini kita menggunakan yang Markov analysis. Lalu di sini ditulis NIM dan namanya, lalu oke, karena di soal adalah setelah 3 tahun sehingga kita tulis yang di sininya adalah number of transition adalah 3. Lalu selanjutnya di sini ada 3, di sini ada mesin A dan B dengan inisialnya adalah 0,5, 0,5, 0,7, 0,4, 0,3 dan 0,6. Ini adalah sesuai dengan soal karena di sini adalah bentuknya persen di soalnya sehingga kita memakai yang di sini adalah pemkiamnya adalah koma-komaan karena tidak bisa mendeteksi yang tidak bisa memakai yang persenan sehingga di sini ada 0,7, 0,6, 0,5, 0,5. Di sini adalah yang 0,5 itu adalah kembali ke mesin A pada awalnya. Jadi kayak sebelumnya yang pertama kali itu kita masukin ke inisial sehingga kita solve. Dari sini ada Markov analysis threshold sama multiplication serta state analysis. Untuk yang Markov analysis threshold ini di sini didapatkan bahwa untuk sekarang ketika berada di mesin A itu adalah 85,3%. Ini artinya untuk akan tetap di mesin A itu adalah 41,7, untuk yang B itu adalah 55,6 untuk sekarang untuk di mesin B, dan ketika kemungkinan ke mesin untuk tetap di mesin B itu adalah ini maksudnya nih kayak jika sekarang di mesin B kemungkinan ke mesin A itu jadi ketika adanya perpindahan.
Untuk yang ini juga untuk A ke B itu adalah 41,7, untuk B ke A itu 55,6, untuk B ke B untuk tetap di mesin B ada 44,4, maksudnya seperti itu. Untuk selanjutnya yang solution di multiplication adalah seperti ini. Untuk ending probabilities adalah 56,95 untuk mesin A dan 43,05 di mesin B. State analisisnya adalah seperti ini. Dengan hasil class number-nya adalah mesin A1 dan B adalah 1. Selanjutnya untuk ke POM-QM. Maaf, RStudio maksudnya. Di sini kita definisikan vektornya. eh, untuk mesin A dan B ada 50%, jadi kita jadiin desimal 0,5 untuk mendefinisikan matriks mesin A ke mesin A, terus lalu ke mesin B lagi, itu ada 0,7 dari eh, persentasenya, dan ini adalah mesin B ke mesin A, lalu mesin B itu ada sekian dari soal, dengan n row-nya itu ada 2 dan b row-nya itu true. Lalu menghitung distribusi pengguna 4 tahun ke depan dengan perkalian matriks, yaitu adalah maksudnya state 1 itu distribusi pengguna dari tahun 1 berdasarkan distribusi awal dari transisinya. Lalu dikalikan persenannya dengan menggunakan konteks persenan karena dari soalnya adalah persenan. Lalu step 2 dan selanjutnya itu adalah distribusi pengguna di tahun kedua dan ketiga karena ada 3 tahun sehingga pakai step 1, 2, 3. Lalu untuk kita menampilkan hasil proporsi pengguna untuk years atau tahunnya itu ada dari tahun ke nol yang paling pertama hingga di soal ada tahun ketiga. Untuk membuat label setiap tahun dari tahun 0 sampai 3. Lalu untuk stage ini adalah menggabungkan semua distribusi pengguna ke dalam satu tabel. Jadi semua distribusi pengguna itu digabungkan dalam satu tabel dengan sintaksnya itu adalah RPin. Untuk call names dan row names itu menggunakan untuk memberi nama pada kolom dan baris. Kolom dan barisnya itu adalah mesin A, mesin B. Lalu untuk row names-nya itu adalah di sini ada tahun atau years dari lalu kita print itu adalah eh, print sintaksnya. Lalu kita running aja. Jadi di sini ada tahun 0 dari mesin A itu ada 0,5 untuk tahun pertama dari tahun pertama mesin ada 0,55 untuk mesin B ada ke tahun 0 ada 0,5 juga, tahun 1 ada 0,4 dan hingga tahun ketiga itu ada mesin A 0,5695 untuk tahun ketiga mesin B adalah 0,403 dan itu merupakan proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin di tahun 0, 1 hingga 2 dan 3. Lalu untuk kesimpulannya adalah untuk di Excel yang soal nomor pertama dengan solusi optimal yang dikeluarkan dari kotak A ke L itu adalah 21. Lalu ini untuk yang di POM QM adalah proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. eh, Lalu untuk proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin itu dapat dibandingkan dengan hasil POM QM dan RStudio tersebut. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.